Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Rahayu dengan NIM 080. Di sini saya akan memaparkan tentang tata cara bagaimana sih Anda dapat mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk dengan analisis conjoin. Langkah awal yang harus Anda lakukan yaitu Anda harus menentukan produk apa sih yang akan Anda analisis melalui analisis conjoin tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh produk sabun muka. Nah, setelah Anda menentukan produk apa yang akan Anda analisis, Anda juga harus menentukan atribut apa dan level apa yang Anda gunakan sebagai analisis suatu produk tersebut. Nah, di sini saya mengambil 5 atribut, yaitu ada harga, jenis kulit, manfaat utama, tekstur produk, serta ukuran kemasan. Nah, untuk level harga yang pertama yaitu sabun muka yang harganya kurang dari 20.000. Untuk level kedua yaitu sabun muka yang harganya 20.000 sampai 40.000. Nah, yang level ketiga yaitu sabun muka yang harganya lebih dari 40.000. Nah, untuk atribut yang kedua yaitu jenis kulit. Yang level pertamanya yaitu jenis kulit berminyak. Yang level kedua yaitu jenis kulit kering. Yang level ketiga yaitu jenis kulit sensitif. Nah, untuk yang atribut ketiga yaitu manfaat utama atau klaim utama yang ada pada produk tersebut. Yaitu manfaat utama sabun muka yang level pertama yaitu mencerahkan, yang level kedua anti jerawat, yang level ketiga yaitu melembabkan. Dan untuk tekstur produk dari sabun muka tersebut, yang pertama yaitu berbentuk gel, yang kedua berbentuk foam, dan yang ketiga yaitu sabun muka yang cair. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu ukuran kemasan produk tersebut. Yang pertama saya memilih 50 ml, yang kedua 100 ml, yang ketiga lebih dari 150 ml. Nah, setelah Anda atau kalian menentukan produk dan atribut produk tersebut serta level produk tersebut, kalian bisa masuk ke SPSS untuk nantinya kalian membuat kuesioner. Nah, kalian bisa split layar terlebih dahulu ya, memudahkan Anda memindahkan data. Nah, kalian setelah masuk ke SPSS, kalian buka data, lalu kalian ke orthogonal design, lalu klik bagian yang generate. Setelah itu kalian pindahkan faktor name dan label name ini diisi oleh atribut yang sudah kalian tentukan. Yaitu contohnya yang pertama, faktor name kalian isi harga, dan faktor label kalian juga isi harga. Nah, kalian add, lalu kalian juga pindahkan atribut yang jenis kulit, terus sampai yang ukuran kemasan, dan caranya sama seperti tadi. Untuk yang jenis kulit, manfaat utama, dan tekstur produk itu kan ada spasinya. Nah, kalian isi di generate orthogonal design ini tanpa spasi agar bisa tertulis secara penuh untuk labelnya. Jenis kulit.
Nah, setelah selesai semua, kalian ketik di orthogonal design ini, kalian klik create new data file. Lalu kalian pilih file dan kalian ini ya ke Windows file C. Nah, sebelum ini tadi kalian harus membuat file analisis conjoin di file laptop. Nah, sebelum Anda melakukan analisis, sebaiknya tadi Anda membuat satu file yang berada di Windows Data C atau Data D yang berada di laptop kalian. Kalian klik, lalu kalian buat folder baru. Nah, folder barunya ini kalian tulis seperti ini ya, analisis conjoin. Di sini saya sudah membuat folder baru tentang analisis conjoin. Nah, nanti data yang akan Anda buat akan masuk ke sini. Saya praktekkan terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan saya sudah membuat folder analisis conjoin di file manager. Kalian klik, lalu kalian save sebagai stimuli. Nah, setelah kalian save, kalian masukkan satu-satu ya untuk harganya. Harganya berapa? Level yang pertama kurang dari 20.000. Kalian bisa copy paste dari Excel ke SPSS agar lebih memudahkan. Lalu klik continue. Begitu terus untuk selanjutnya. Values ini diisi oleh level yang Anda tentukan. Tadi ya, saya menentukan hanya 3 level. Yang pertama berminyak, garik, dan sensitif. Yang pertama yaitu mencerahkan, anti jerawat, dan memberikan Nah, setelah kalian selesai memasukkan data dari Excel ke orthogonal design, kalian lalu klik OK. Yes. Dan kalian bisa melihat hasil stimuli kalian ke file yang sudah kalian
save tadi di Windows data C atau data D ya. Kalian ke analisis conjoin, lalu kalian pilih file yang ada namanya tadi. Tadi filenya stimuli 1 kita buka terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada beberapa stimuli atau kombinasi stimuli yang sudah kita analisis untuk dijadikan kuesioner nantinya. Di sini ada harga, jenis kulit, manfaat utama, tekstur produk, kemasan, lainnya. Nah, kalian boleh klik ini ya untuk mengetahui file detailnya. Nah, untuk pembuatan kuesioner sendiri, yaitu kalian harus mengkombinasikan dari ini baris ini ya. Dari harga yang lebih dari 40.000, jenis kulit berminyak, anti jerawat, tekstur produk cair, dan ukuran kemasan 50 ml. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Dan untuk nomor 2, seperti tadi juga dari harga yang kurang dari 20.000, jenis kulit kering, manfaat utama melembabkan, tekstur produk gel, dan ukuran kemasan 50 ml. Begitu juga seterusnya sampai pertanyaan kuesioner ke-16. Nah, berikut contoh kuesionernya. Berikut contoh kuesionernya yang sudah saya bikin ya. Ini untuk pertanyaan pertama yang tadi saya bilang, saya menyukai sabun muka dengan harga lebih dari 40.000, cocok untuk kulit berminyak, memiliki manfaat utama anti jerawat dan bertekstur cair dan dikemas dalam ukuran 50 ml. Untuk jawabannya, kalian menggunakan skala Likert. Cukup 4 nomor aja agar hasil analisis kalian tidak bias nantinya. Jika pertanyaan Anda atau jawaban yang Anda cantumkan di sini ada 5, nantinya kemungkinan analisis kalian akan bias karena kebanyakan responden akan menjawab nomor 3 atau netral. Nah, setelah kalian sudah menyebar kuesioner tersebut dan ada beberapa responden, kalian bisa ke bagian jawaban ini ya. Bagian jawaban, lalu kalian klik individual. Nah, di individual ini kalian bisa langsung download dan lihat di spreadsheet. Nah, seperti ini gambarannya ya. Nah, di sini saya dari spreadsheet ini Excel seperti ini. Jika gambarannya jika di copy di Excel. Lalu setelah Anda mengetahui responden kalian yang sudah menjawab kuesioner tersebut, kalian masuk ke SPSS lagi. Lalu kalian masukkan data responden ini. Kalian copy paste ke SPSS. Paste with variable names. Setelah itu kalian masuk ke variable views, lalu ke measure. Measure-nya ini yang pertama kalian ubah ke nominal, data nominalnya. Lalu mengikuti di bawahnya kalian klik scale. Terus ya, ikuti scale.
klik aja. Nah, lalu setelah itu kalian ke file, save. Nah, ke tadi juga ya. Ke Windows Data C, kalian ke analisis conjoin, lalu kalian save dengan nama data penelitian atau dengan nama lain juga boleh. Ini cuman sekedar contoh. Data penelitian conjoin. Lalu kalian klik save. Kalian klik save, setelah itu kalian ke data yang tadi ya. Data yang ini stimuli kalian. Ke file, lalu ke sintaks. Nah, di sintaks ini kita akan ngoding agar mengetahui interpretasi dari beberapa responden tadi. Nah, ini codingannya. Kalian tinggal copy paste aja ke SPSS. Nah, di sini kalian harus sama ya codingannya. Ketikannya sama seperti file yang Anda save tadi di bagian dokumen C yang di laptop kalian itu. C atau D. Nah, di sini kan ada tanda C gini ya. Kalau di laptop kalian itu dokumennya dokumen C, itu kalian ketik di sini C. Seperti tadi. Kalau D, kalian ketik D seperti ini. Nah, berhubung di laptop saya ini C, jadi saya mengetik C di sini. Untuk analisis conjoinnya, itu saya menyesuaikan nama file yang ada di dokumen C tadi itu. Di Windows Data C tadi. Ini. Di sini ya. Ini harus sama seperti yang di file ini. Nah, data penelitian conjoin tadi stimulinya juga harus sama ya. Tadi saya menamai stimuli 1 ya. Nah, data penelitian conjoinnya saya tadi kasih nama data penelitian conjoin 3. Subjeknya tetap responden dan pertanyaannya menyesuaikan. Jika tadi hasil dari stimuli kalian, contohnya ini kan stimulinya sampai ke pertanyaan 16 ya, berarti P-nya P1 tuh P16. Jika pertanyaannya ada 15, berarti P1 tuh P16. Kalau pertanyaannya hanya ada 5, berarti P1 tuh P5. Menyesuaikan pertanyaan kuesioner kalian. Nah, subjeknya tetap responden dan untuk faktornya ini kalian tinggal memasukkan atribut yang telah Anda pilih dari produk tersebut, yaitu harga, jenis kulit, manfaat utama, tekstur produk, dan kemasan. Tulisannya juga harus menyesuaikan tulisan yang ada pada data kalian tentang huruf kapitalnya, terus jarak, dan juga hal lainnya ya. Kalian harus benar-benar menelaah atau harus teliti untuk ngoding analisis conjoin ini. Nah, setelah kalian
merasa data kalian sudah benar atau codingan kalian sudah benar yang di sini, kalian pencet run. Habis itu kalian pencet alt. Bentar. Sesuai. Ini emang agak sulit ya di bagian ini karena kalian juga harus teliti. Nah, jika sudah keluar seperti ini, berarti data responden atau data jawaban dari kuesioner yang sudah kalian sebar itu sudah terinterpretasi. Nah, bagaimana sih cara membaca interpretasi yang sudah tercantum di dalam aplikasi SPSS tersebut? Contohnya seperti ini. Subjek pertama itu untuk responden yang pertama. Kita lihat di utility estimate-nya. Untuk atribut harga, responden pertama lebih menyukai harga sabun muka yang kurang dari 20.000 dibandingkan sabun muka yang harganya mulai dari 20.000 sampai 40.000 bahkan lebih dari 40.000. Nah, untuk atribut jenis kulitnya, responden pertama cenderung menyukai jenis kulit yang berminyak dan sensitif dibandingkan dengan kulit kering. Untuk klaim utamanya atau manfaat utamanya, responden pertama lebih menyukai atau lebih memilih suatu produk sabun muka yang manfaatnya untuk mengurangi atau menghambat jerawat atau anti jerawat dibandingkan dengan sabun muka yang memiliki manfaat mencerahkan dan melembabkan. Untuk tekstur produknya sendiri yaitu responden pertama lebih menyukai tekstur produk sabun muka yang berbentuk foam dibandingkan dengan tekstur sabun muka yang berbentuk cair dan gel. Dan untuk yang kemasan, responden pertama lebih menyukai ukuran kemasan yang 100 ml dengan poin 0,250 dibandingkan kemasan yang 50 ml dan lebih dari 100 ml. Jadi, important values-nya atau apa sih yang penting bagi responden tersebut untuk memilih jenis sabun muka, yaitu yang penting bagi responden pertama itu yaitu jenis sabun muka yang memiliki atau mengandung jenis yang manfaatnya untuk jenis kulit yang sensitif dan berminyak tadi ya. Berarti yang penting dalam responden yang pertama itu menurut responden ini yaitu jenis kulit, diikuti oleh manfaat utama atau manfaat yang terkandung dalam sabun muka tersebut dan harga. Dan yang terakhir
yang tidak terlalu penting atau tidak penting bagi responden yang pertama itu yaitu tekstur produk dan kemasan dengan nilai 13,333. Untuk correlationnya sendiri yaitu Pearson dan Kendall-Staunya yaitu dengan nilai 0,000, yang berarti 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti kesimpulannya bahwa subjek pertama ini dinyatakan signifikan. Begitu juga cara mengetahui atau membaca untuk subjek yang kedua hingga subjek atau responden yang ke-20. Nah, untuk mengetahui rata-rata keseluruhan responden, kalian bisa melihat pada overall statistik. Nah, di sini yaitu rangkuman untuk seluruh responden. Utility estimate-nya yaitu harga untuk keseluruhan responden. Mereka lebih menyukai harga yang mulai dari 20.000 hingga harga sabun muka yang 40.000 dengan nilai 0,101 atau 0,101. Dan untuk jenis kulitnya sendiri, mereka lebih menyukai sabun muka untuk jenis kulit yang sensitif dibandingkan dengan jenis kulit kering dan berminyak. Mereka lebih menyukai jenis kulit berminyak dibandingkan jenis kulit yang kering dan sensitif. Nah, untuk manfaat utamanya bagi mereka, sabun muka yang penting yaitu sabun muka yang memiliki manfaat utama mencerahkan dibandingkan sabun muka yang memiliki manfaat anti jerawat dan melembabkan. Dan untuk tekstur produk sabun mukanya, mereka lebih menyukai tekstur produk yang berbentuk gel dibandingkan yang berbentuk foam dan cair. Dan untuk ukuran kemasannya, mereka lebih cenderung menyukai kemasan yang lebih dari 100 ml dibandingkan kemasan yang hanya 100 ml atau 50 ml. Dan untuk important values-nya, mereka berarti rangkumannya sabun muka yang penting menurut mereka yaitu adalah sabun muka yang memiliki tekstur produk atau tekstur produk sabun muka yang paling penting bagi mereka. Dan diikuti yang kedua yaitu jenis kulit. Sabun muka untuk jenis kulit apa sih yang mereka inginkan? Dan untuk important values-nya sendiri yaitu mereka lebih mengutamakan harga. Harga dari sabun muka tersebut berapa sih? Bagi mereka itu sangat penting. Dan yang kedua diikuti oleh tekstur produk. Tekstur produk dari sabun muka tersebut. Dan yang ketiga yaitu jenis kulit. Dan yang keempat itu ukuran kemasan, dan yang terakhir yang paling tidak penting bagi mereka yaitu manfaat utama. Nah, untuk correlation-nya Persons R dan Kendall-Stau yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini signifikannya terdapat nilai 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa analisis ini atau penelitian ini itu sangat signifikan. Nah, sekian pemaparan
Dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.